Makanya saya katakan ya, kita harus berterima kasih kepada Pak SBY. Jadi penghargaan yang saya terima itu adalah sebenarnya berkat mandat yang diberikan Pak SBY. Itulah ya. Jadi kalau Pak SBY tidak mengarahkan saya, ya kan, nggak dapat saya. Pada saat saya jadi menteri, saya bukan hanya fokus kepada dalam negeri tentang koperasi dan UMKM, tetapi saya juga memberikan perhatian khusus kepada antara lain ya di Jepang, karena di Jepang itu banyak anak-anak muda kita yang pergi trainee ke sana, yang mereka itu belajar sembari bekerja. Saya mendorong banyak beberapa pelaku usaha UKM untuk melakukan eksibisi di Jepang, eksibisi produk, ya kan. Jadi para pelaku usaha UKM itu kita biayai, kita biayai untuk eksibisi. Nah dari eksibisi itulah terjadi kontrak antara Jepang dengan Indonesia. Oh iya. Itu mereka semua UKM itu, laku kecil semua. Tapi kita biayai. Nah itulah saya katakan tadi keberpihakan. Dari gedung MPR RI Jakarta, bincang-bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Herman Tale Daulay di channel Tale Tries Info. Di channel ini beragam isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada kesempatan kali ini kita menampilkan bintang tamu Bapak Syarif Hasan, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat. Yang baru saja dinobatkan ataupun menerima bintang tanda jasa dari pemerintahan Jepang, bukan main-main, bukan kaleng-kaleng, langsung disematkan oleh Kaisar Naruhito di Istana Kekaisaran. 9 November ya Pak ya? Perdana Menteri. Perdana Menteri ya. Diterima oleh Kaisar Hirohito. Itu 9 November beberapa waktu yang lalu. Dan beliau ini energiknya, saya harus berikan apresiasi. Sebelum ke Jepang beliau juga harus mendampingi Pak SBY, mendampingi untuk di acara Pak SBY di Jerman ya Pak ya. Betul. Luar biasa stamina ini Pak ini kan. Rahasianya apa Pak? Mungkin ada fitness atau apa Pak untuk ini untuk menjaga stamina ini Pak. Aduh. Iris tipis-tipis dulu. Ini Herman Daulay ini terima kasih udah bisa ke sini. Kita bincang-bincang tipis. Ya kan? Kita iris tipis-tipis dulu. Kita iris tipis-tipis dulu ya. Diiris tipis-tipis itu maksudnya supaya kelihatan. Itu maksudnya. Ya, bukan berarti mau yang tipis-tipis. Bukan. Kita mau yang tebal tapi diiris tipis-tipis. Ya. Jadi Bung Herman, saya memang baru saja dapat penghargaan bintang jasa dari pemerintahan Jepang. Bintang jasa itu kalau di Indonesia itu kan Mahaputra. Kalau di sana itu namanya The Order of Rising Sun. Ya, The Order of Rising Sun, Gold and Silver Star. Itu ya. Ya, saya sendiri juga kaget. Bisa-bisanya kok pemerintah Jepang ngasih saya penghargaan. Ya kan. Sementara saya kan tidak ada hubungannya dengan mereka secara langsung dalam hal ini. Tetapi apapun lah ya kita hargailah ya. Apalagi negara lain memberikan penghargaan kepada kita, sesuatu yang sebenarnya tidak saya harapkan. Jadi dalam bayangan pemikiran Pak pernah dalam pemikiran saya bahwa pemerintah Jepang itu mau ngasih saya penghargaan, karena saya pikir ya untuk apa urusannya dia ngasih penghargaan buat saya, ya kan? Nah itulah, tapi alhamdulillah duta besar datang ke sini, duta besar Jepang memberitahukan itu dan kaget setengah mati saya. Ya. Nah ya tapi ya udahlah, ini namanya penghargaan ya kita terimalah. Terima kasih juga kepada kepada duta besar dan pemerintah Jepang. Nah ngomong-ngomong, apa latar belakangnya? Tipis-tipis iris dulu tuh. Apa latar belakang mereka memberikan itu Pak? Iris saya sendiri terus terang saya tidak tahu. Ya, tetapi memang ini tentunya kalau mau diiris tipis-tipis lagi, pertama ya kita harus memberikan apresiasi dan saya juga harus memberikan tanda terima kasih, ucapan terima kasih kepada Pak SBY. Jadi Pak SBY pada saat
Presiden? Presiden dan saya sebagai Menteri Koperasi. Berarti 2009-2014 ini? 2009 sampai 2014. Ya, Bapak Menko UMKM saya ya? Menteri Koperasi dan UMKM. Beliau itu menitip pesan kepada saya, Syarif, yang penting bagaimana agar koperasi dan UMKM ini ditingkatkan. Kenapa? Karena disitulah sebenarnya ekonomi Indonesia itu bisa bergulir. Ya, itu satu. Kedua, bagaimana caranya supaya semangat orang itu bisa berkooperasi. Bisa, yang kedua bisa melakukan aktivitas ekonomi melalui UMKM. Dan itu tentunya sarananya adalah pertama didoronglah tuh anak-anak muda ya, itu untuk berwirausaha, ya kan? Jadi menciptakan pekerjaan untuk ya agar Indonesia penganggurannya bisa turun. Yang kedua, kalau bisa turun, kemiskinan bisa juga turun, ya kan? Dan dia bilang kesempatan untuk melakukan itu sangat terbuka. Orang-orang Indonesia banyak yang belajar trainee di luar negeri dan sebagainya, itu didorong supaya mereka betul-betul concern terhadap koperasi dan UMKM. Nah, berdasarkan itu saya pada saat saya jadi menteri, saya bukan hanya fokus kepada dalam negeri tentang koperasi dan UMKM, tetapi saya juga memberikan perhatian khusus kepada antara lain ya di Jepang, karena di Jepang itu banyak anak-anak muda kita yang pergi trainee ke sana, yang mereka itu belajar sembari bekerja. Populernya magang dulu kalau nggak salah. Magang, ya. Belajar sembari kerja, ya kan? Nah, mereka itu sebenarnya bisa nabung. Dari bekerja itu, dia bisa nabung setiap bulan. Nah, kalau dia menabung, dia katakanlah dia 2 tahun di sana, itu cukup untuk menjadi wirausaha. Nah, saya mendatangilah mereka di tempat-tempat di mana mereka di training. Saya jelaskan apa mereka. Saya dulu ini juga sama dengan kalian. Ya, saya ini juga training seperti kalian. Iya, Pak. Jadi kalau ingin berhasil, ya kan, seperti saya katakan begitu, ya jadilah pengusaha setelah pulang dari Indonesia, pulang ke Jepang, pulang dari Jepang ini, jadi pengusaha. Jangan kalian jadi bekerja di perusahaan siapa gitu, perusahaan Jepang atau perusahaan apa, udahlah kalian di pengusaha. Kalian pulang di sini dapat ilmu, dapat uang, ditabung, itu lagi jadi modal kalian untuk berusaha. Nah, rupanya pemerintahan Jepang ini tahu betul, sampai ke telinga mereka cerita sampai ini. ke telinga mereka, ya kan, bahwa Syarif ini mendatangi semua perusahaan-perusahaan yang menampung orang-orang Indonesia yang magang, yang trainee ya, yang training di sini. Itulah yang mungkin salah satunya yang membuat mereka memberikan penghargaan itu kepada saya. Itu satu hal, ya kan. Nah, itulah makanya saya katakan ya, kita harus berterima kasih kepada Pak SBY. Jadi penghargaan yang saya terima itu adalah sebenarnya berkat mandat yang diberikan tadi. Mandat yang diberikan Pak SBY. Itulah. Itu sistem ininya. Itulah. Jadi kalau Pak SBY tidak menempatkan Bapak sebagai Menko UMKM, sebagai Menteri UMKM dan tidak mengarahkan saya, ya kan? Nggak dapat saya. Kira-kira gitu. Iya. Manfaatnya ke Jepang waktu itu apa yang Bapak berikan? Tentu mereka kalau Jepang itu kan apa namanya scientific harus. Kalau nggak ada sesuatu yang manfaat juga nggak. Jadi saya tidak. Bukan seperti penghargaan di berbagai tempat, malah dia suruh supaya orang memberikan penghargaan ke dia gitu. Hanya kayak gitu. Ini nggak tahu ini saya. Coffee Award, Coffee Seregar Award gitu namanya. Betul-betul penghargaan. Tapi Bapak bayar piagamnya gitu kan, bukan yang gitu-gitu kan? Bukan begitu. Saya nggak punya hubungan dengan mereka ke sana sejak saya tidak di pemerintahan. Itu relatif tidak punya hubungan langsung. Udah hampir 10 tahun ini Bapak ini meninggalkan jabatan ya. Meninggalkan jabatan, jadi tidak. Nah, yang kedua, saya juga di DPR selama ini selalu mendorong kerjasama parlemen Jepang dan Indonesia, itu selalu saya dorong.
Oh, berarti Bapak udah ada hubungan chemistry Bapak dengan orang Jepang ini ya? Enggak, bukan begitu. Saya Jadi? mendorong dari DPR Ya. supaya hubungan kerja antara Parlemen Indonesia dan Parlemen Jepang itu ditingkatkan. Oke. Nah, itu aja. Jadi tapi saya tidak berhubungan langsung dengan para eksekutif. Saya hanya berhubungan dengan di parlemen aja. Waktu bincang tipis-tipis dengan dubes Jepang itu kan, tentu kan mereka jabarkan ininya, kenapa Pak Saripasan dinobatkan ini bintang tanda jasa ini. Ya, mereka mengatakan berkat salah satu jasa daripada saya bahwa hubungan Indonesia dan Jepang itu baik dari sisi ekonomi dan politik itu semakin bagus. Jadi bukan ekonomi raksasa aja ya Pak, Bukan. ekonomi di tengah pun Bapak ini Iya. tersambung ya. Iya, jadi politik dan ekonomi semuanya menjadi satu, dan saya dari penghargaan ini hanya saya yang saya yang dikatakan di bidang politik dan ekonomi. Iya, saya lihat ya, saya bilang Ya, politik ekonomi dan politik Ekonomi gitu. politik. Jadi ya pada dasarnya kita terima kasih juga lah pada Jepang bahwa memang Jepang ini kan memiliki advantage ya. Dia teknologinya tinggi. Jadi kesempatan bagi kita itu anak muda Indonesia itu untuk belajar ke sana, transfer teknologi bisa masuk ke sini. Ya, kita harus manfaatkan semua itu. Jadi saya mau iris tipis-tipis dulu nih Pak Wakil Ketua MPR ini. Bapak juga kan 4 pilar juga memberi perhatian besar. Ya. Konstitusi itu kan koperasi, Bung Hatta kan dulu menempatkan koperasi sebagai suku guru. Ya kan? Bagaimana Bapak memandang potensi koperasi UMKM kita? Apalagi Bapak kan sudah bersentuhan langsung dengan pelaku UMKM di masa Bapak menjabat menteri. Ya. Dikaitkan dengan ekspor kita ke negara-negara lain. Sebenarnya untuk membina koperasi dan UMKM itu hanya satu kuncinya. Ini konstitusi loh itu Pak ya? Ya, kuncinya satu. Ya kan, adalah keberpihakan. Keberpihakan ya. Sebesar apapun itu kebijakan, kalau keberpihakan bagi orang yang menjalankan itu kurang, tidak akan maksimal. Oh, diawali keberpihakan dulu. Ya, keberpihakan, ya kan? Itu Bapak ini. Keberpihakan ke mereka, ya kan? Undang-undangnya ada, konstitusinya ada, nah masuk itu barang. Saya pengen ada satu dulu Pak, sektor UKM yang Bapak satu aja di bidang apa dulu yang bisa menasional, mendunia gitu Pak, apa gitu? Begini, pada saat saya jadi menteri, saya melihat itu kan ada ICA, International Cooperative Association, ya, itu perhimpunan koperasi-koperasi dunia. Ya. Itu selalu mengevaluasi koperasi-koperasi di seluruh dunia. Mereka masukkan di dalam satu buku, satu panduan. Inilah kayak majalah Forbes gitu, daftar orang-orang kaya sedunia. Yeah. Nah, ini enggak daftar koperasi-koperasi yang bagus dari seluruh dunia. Dari semua yang saya baca, ternyata koperasi Indonesia belum ada yang masuk. Wow. Tantangan Bapak sebagai menteri waktu itu ya? Ya, nah, kemudian saya pelajari itu. Ya udah, kalau belum masuk nggak apa-apa, biarin aja. Saya kerjalah. Koperasi saya bina, saya kunjungi semuanya, saya bina, saya arahkan mereka. Saya yakin akhirnya pada tahun 2012, 2012 saya yakin bahwa kalau koperasi ini dinilai, maka pasti bisa masuk kriteria koperasi dunia. Maka saya pada hari koperasi dunia, saya sempat bicara di PBB, di hari koperasi dunia di PBB. Di situ saya bicara bahwa koperasi Indonesia itu adalah betul-betul real koperasi yang bisa mensejahterakan anggota koperasi. Ya kan? Saya melihat bahwa koperasi-koperasi di negara lain itu hakikat daripada koperasi itu sebenarnya masih kurang dibandingkan dengan yang ada di Indonesia. Jadi kalau mau lihat koperasi yang bagus ya datang ke Indonesia. Ya kan? Gitu. Padahal belum ada yang masuk bercokol di tadi, di Forbes kan? Tadi ya. Nah, bagus. Akhirnya mereka datang. Pak Menteri mana koperasinya? Saya bilang ini saya kasih daftar, blak.
saya kasih banyak. Jadi saya kan sudah mengidentifikasi koperasi-koperasi yang bagus. Ya. Dari koperasi Jawa saya kasih, udah datanglah ke Surabaya, ya, koperasi semen Gersik, you lihat di sana, ya kan. Kemudian saya dorong lagi ke Jakarta juga, ya kan. Saya dorong lagi ke Kalimantan. Begitu dia ngelihat semen Gersik, koperasi, dia kaget. Waduh, kalau begini, ini bagus ini, ya kan. Akhirnya dia analisa, dia iris tipis lagi tuh, diiris lagi tuh. Ternyata kaget, dan setelah dibandingkan dengan negara lain, akhirnya dia masuklah di ranking 170. Jadi dari ranking 300, langsung semen Gersik masuk di ranking 170. Itulah koperasi Indonesia yang terdaftar di. Saya suka Pak peristiwa-peristiwa begitu. Iya, ada aksi gitu. Ada, jadi jelas. Jelas. Jadi ada peristiwa, ada sampel gitu loh, Pak. Nah, itulah salah satu bukti bahwa kalau kita ada keberpihakan. Iya, keberpihakan nanti itulah buahnya. Hasilnya akan demikian. Saya mengerti dulu, Pak. Di bidang politik tadi hubungan dengan Jepang, Bapak mendorong parlemen ya. Itu hubungan parlemen Indonesia dengan Jepang. Di bidang ekonomi dulu Pak, di UKM produk-produk aja Bapak. Mungkin ada satu atau beberapa yang ada lalu lintas perdagangan di era Bapak dulu. Oh iya, saya mendorong banyak beberapa pelaku usaha UKM untuk melakukan eksibisi di Jepang, eksibisi produk, ya kan. Jadi para pelaku usaha UKM itu kita biayai, untuk eksibisi. Nah dari eksibisi itulah terjadi kontrak antara Jepang dengan Indonesia. Oh iya. Itu mereka semua UKM itu, kecil semua, tapi kita biayai. Nah gitulah saya katakan tadi, keberpihakan. Ya kan? Kalau kita ada keberpihakan, kita dorong mereka, mereka akan terbuka opportunity untuk melakukan aktivitas ekonominya. Itu. Nah, beberapa daripada UKM itu saya memberikan contoh untuk supaya mereka itu juga banyak belajar di Jepang. Belajar dengan koperasi-koperasi yang di Jepang, karena koperasi di Jepang itu terkenal dengan koperasi petaninya ya. Itu bagus. Kedua, asuransinya juga bagus. Nah, saya minta untuk mereka belajar. Iya, asuransi ya. Jadi itulah mungkin pemerintah Jepang melihat, oh ini patut untuk dihargai, diberi penghargaan ya. Mereka simpen dulu itu, baru sekarang dikasih. Iya, kalau waktu menjabat dikasih juga kurang elok juga. Ya, sekarang udah lama nih ya. Iya. Udah 2014, sekarang udah 2013, 9 tahun ya. 9 tahun disimpan baru dikasih. Pak, saya mau ngiris tipis-tipis lagi nih Pak, karena Bapak kan pelaku usaha juga, politis juga, tersambung nanti antara pelaku sama kebijakan. Berpijak pada krisis 97-98, waktu krisis moneter dulu, pada waktu itu banyak perusahaan raksasa gulung tikar. Tetapi sebaliknya UMKM malah berjaya. Kopi kita waktu itu ekspor dengan UMKM. Jual dolar, bisa ini gitu kan Pak. Nah gimana Bapak ke depan agar UMKM ini juga bisa berpijak pada krisis 98 dan pandemi juga, mungkin ada pelatihan digital, mungkin bedanya di situ ya Pak. Kalau dulu jual langsung, mungkin dengan sekarang bisa dengan digital. Gimana Pak? Iya, kalau pengalaman dulu, perusahaan UMKM itu kan perusahaan kecil. Perusahaan kecil itu yang penting bagi mereka itu bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan pokok saya, saya dan karyawan saya, itu mereka pikirkan, dan anggota-anggota bisa dapat benefitnya. Nah kembali lagi bagi mereka usaha kecil itu relatif, mereka itu kan pakai uang sendiri dan sebagian kecil itu uang bank. Tapi lebih banyak kepada uang sendiri. Nah, artinya apa? Kalau pakai uang sendiri itu mereka relatif aman dari pengaruh global. Karena mereka tidak pernah minjam uang dalam bentuk US. Tidak ada investasi dalam bentuk US. Sementara perusahaan besar minjam pakai dolar. Iya betul Pak. Aduh, iris tipis-tipis nih keren. Ataupun juga interestnya dari bank itu tinggi sekali, karena mereka minjemnya yang dalam bentuk yang
jumlahnya yang besar. Ya. Kalau UMKM itu kan sekali meminjam ke bank, tapi kan terbatas. Ya. Sudah tahu juga untuk diapakan uangnya, dan pasti produktif. Justru itu saya mengatakan bahwa berdasarkan analisa juga bahwa kebanyakan pelaku usaha UMKM itu biasanya bad debt-nya atau utang yang tidak terbayar itu relatif kecil. Karena mereka memang bisnisnya jelas, tidak ada spekulasi di situ, dan dia tuh tertib untuk mengembalikan kewajibannya kepada bank. Nah, jadi itulah yang membuat mereka itu lebih survive dibandingkan dengan yang lama, yang perusahaan besar. Kalau perusahaan besar terlalu resikonya besar, ya kan? Nah, itulah. Nah, jadi lagi-lagi sekali lagi ini keberpihakan. Nah, kalau sekarang ini kan salah satu kelemahan UMKM itu adalah masalah keuangan, sumber pembiayaan. Nah, ini juga lagi ada keberpihakan ini. Kalau harus ada keberpihakan, kebijakannya sudah ada, misalnya kredit kur. Kur bagus banget, hubungannya rendah. Sudah ada. Tetapi kalau kurnya dalam pelaksanaan itu tidak ada keberpihakan, juga tidak banyak membantu. Nah, salah satu contoh misalkan kur sudah mengisyaratkan bunganya sekian persen. Tetapi begitu mau disalurkan, yang datang untuk ngambil kur itu dianya disuruh lama, prosedurnya lama, kemudian administrasinya banyak yang dipenuhi. Mereka rasanya dia pikir ngapain katanya. Saya menghabiskan waktu 1 hari di sini, besok dipanggil lagi, nah, siapa yang kerjain barang bisnis saya, ya kan? Jadi kemudahan itu yang perlu, keberpihakan yang menyebabkan kemudahan. Nah, itu yang perlu untuk diberikan kepada para pelaku. Iris tipis-tipis terakhir ini, Pak Sarip Hasan, agar kadang produk-produk kita ini mereka nggak tahu cara menjualnya ke luar negeri, juga ada sertifikasinya juga mereka tidak memahami, karena luar negeri itu kan harus ada uji ininya gitu ya kan Pak. Tapi sebenarnya mutu dan kepantasannya bisa kita berorientasi ekspor. Nah, gimana keberpihakan untuk pendampingan, pelatihan itu Pak? Ya, pertama pada dasarnya mereka UKM itu kan harus didampingi terus. Jadi pendampingan bagaimana agar kualitas kontrol produk mereka bisa bagus. Kedua, financial manajemennya harus diajarkan yang mudah. Yang ketiga, kita harus latih terus. Samping kita mendampingi, kita harus latih. Nah, yang keempat, kita harus memberikan akses pemasaran. Kita harus guide mereka semuanya, pemasarannya di mana, apa saja yang perlu untuk dipasarkan dan sebagainya. Ini semuanya pada dasarnya harus kita bina dari A sampai Z. Oke, ini betul-betul terakhir ini Pak. Pemirsa tipis-tipis, kita nih strateginya bilang terakhir-terakhir terus. Ya, nggak apa-apa. Supaya narasumbernya tidak, kalau dibilang udah terakhir itu biasanya waktu sekolah kita dulu Pak. Kata gurunya catatan terakhir nih, padahal masih ada 5 lagi. Masih ada lagi. Ini juga, tapi ini terakhir benaran ini 10 juga nggak apa-apa. Tapi ini terakhir benaran nih. Ini terus terang aja, di awal tadi saya katakan Pak Sarip ini adalah energik. Pulang dari Jerman mendampingi Pak SBY, istirahat sebentar, kembali lagi ke Jepang, habis segudang numpuk tugas juga di MPR gitu kan. Itu satu apresiasi lah ya kan. Nah, rupanya tadi saya iris tipis-tipis, Bapak ini rupanya masih aktif fitness di subuh hari. Iya kan, itu satu perlu kita contoh juga ini, biar yang muda-muda ini nggak kalah loyo sama yang senior-senior. Tapi Pak ini Pak, saya mau tips terakhir benar ini. Kan dulu ada namanya kita nih IPMI, Ikatan Pengusaha Melayu apa semua gitu kan. Artinya itu kan kita ini Pak, pernah saya baca artikel, idealnya sebuah negara itu memiliki 4% pengusaha. Di Indonesia 2% aja ini ya kan. Makanya di kampung saya pengusaha si Arab terus sama si Sibuan sama si Daulay itu aja. Kita juga muncul Siregar, muncul Simanjutak, Panjaitan gitu, biar rame jumlah pengusaha kita ini sehingga bisa menyerap tenaga kerja gitu Pak. Ini soal pengusaha entrepreneur kita di tanah air gimana Pak? Ya, memang waktu saya jadi menteri, saya menggagas namanya
GKN, Gerakan Kewirausahaan Nasional. Oh, mantap, mantap, mantap. Ya, itu dimulai pada tahun 2010. Ya. Nah, gerakan ini intinya adalah mendorong anak muda untuk supaya menjadi wirausaha. Itulah satu gerakan yang sangat saya katakan pada tahun 2013 saya sempat mendorong dan mengumpulkan anak-anak mahasiswa untuk menjadi wirausaha di gedung Gelora Bung Karno. Nah, Gelora Bung Karno kan tahu itu kan kapasitasnya kan 100.000. Itu hampir penuh. Menurut perkiraan waktu itu 80 ribuan yang hadir. Dan itulah animo masyarakat untuk menjadi wirausaha. Jadi lagi-lagi kewirausahaan ini harus kita dorong. Benar, rasio untuk menjadi kewirausahaan itu memang kita sekarang masih kurang. Paling tinggi sekarang itu 2,5% sekarang. Ya, tetapi kita masih perlu lebih banyak lagi. Penduduk kita kan 273 juta, ya kan? Nah, kalau dibandingkan dengan rasionya masih terlalu sedikit, ya kan? Singapura itu aja kurang lebih sekitar 11%, 10% lah. Amerika 11%, Jepang juga 9%. Kita ini masih sekitar 2,5%, masih rendah. Jadi memang kita harus dorong anak generasi muda untuk menjadi wirausaha. Dengan berwirausaha mereka, saya katakan kepada anak-anak mahasiswa, dengan berusaha Anda bisa bermimpi, ya. Bahwa Anda bisa membuat satu program kapan Anda harus bisa mau punya rumah, kapan Anda harus punya kendaraan, kapan Anda harus kawin dan sebagainya. Tetapi kalau Anda jadi pegawai tidak bisa bermimpi yang terlalu jauh, ya karena kan hanya ditakar, apa yang Anda terima sudah ditakar. Nah, tetapi kalau Anda mau lebih, ya jadilah pengusaha. Pemirsa Bincang Tipis-Tipis, saya rasa saya fair ya, karena saya mewawancarai usaha orang yang juga pelaku usaha, jadi fair dong. Kalau saya wawancarai orang yang nggak pernah berusaha tentang UMKM ataupun tentang entrepreneur, saya rasa saya nggak fair dong. Ini Bapak juga menapak, Pak Sarif Hasan ini, pemirsa Bincang Tipis-Tipis, orang pelaku usaha yang menapak karir dari anak tangga terbawah. Jadi tadi tiga tips jadi pengusaha apa ya Pak yang Bapak ini, berdasarkan pengalaman Bapak? Pertama, harus ada tekad dari dalam. Oke, iris tipis-tipis. Satu, tekad bahwa saya pasti bisa dan saya harus maju. Oke, itu dulu lah. Itu dulu. Demikian Bincang Tipis-Tipis dengan Bapak Sarif Hasan, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.